mencintai dalam diam, bahkan setan pun tak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kembali lagi bersama Jovi bercerita. Bagaimana Bun? Sudah siap untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini? Semoga dilancarkan sampai hari raya nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan menceritakan tentang romantisnya kisah cinta Ali dan Fatimah, putri Rasulullah. Jika nanti ada kesalahan atau kekurangan, boleh komen di kolom komentar ya Bun. Terima kasih. Kisah cinta Ali dan Fatimah membuat seluruh penduduk bumi iri karena keromantisan mereka dan kisah cinta mereka yang begitu indah. Ali adalah salah satu sahabat Nabi. Beliau adalah putra dari paman Nabi sendiri, yaitu Abi Thalib. Ali juga termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Ali adalah salah satu sahabat yang sangat disayangi dan dicintai oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Ali, dia juga sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah. Beliau selalu ada di samping Rasulullah dan juga tinggal bersama Rasulullah. Sedangkan Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang sangat beliau cintai. Bagaimana tidak, keayuan hatinya dan kecantikan parasnya akan membuat siapapun yang melihatnya terpana dan mencintainya. Begitu juga dengan Ali. Beliau juga jatuh cinta dengan Fatimah. Namun karena kerendahan hatinya, beliau merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Dia merasa hanyalah pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Beliau takut tidak bisa membahagiakan Fatimah, putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Akhirnya Ali pun hanya bisa mencintai Fatimah dalam diam dan doanya. Bahkan, karena sangat rahasianya cinta mereka, setan pun tidak mengetahui jika mereka diam-diam saling mencintai. Namun di sisi lain, ternyata Fatimah juga mencintai Ali. Mereka berdua sama-sama tidak berani mengungkapkan perasaan, sehingga keduanya hanya bisa mencintai dalam diam dan dalam doa mereka. Tapi kesetiaan cinta mereka diuji. Kali ini ada seorang laki-laki yang akan melamar Fatimah. Laki-laki ini adalah sahabat Nabi, yang juga seseorang yang sudah berjuang untuk menegakkan Islam. Tentu tidak diragukan lagi perjuangannya bersama Rasulullah. Ialah Abu Bakar. Tentu Abu Bakar akan sangat mampu membahagiakan Fatimah. Itu membuat Ali menjadi berkecil hati. Dia merasa pasrah. Dia pasrah jika Fatimah akan menerima lamaran Abu Bakar. Dia ikhlas dengan apa yang akan Fatimah putuskan nanti. Dia hanya bisa pasrah dan berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ali sedang berpasrah, beliau malah mendengar kabar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah dan Rasulullah. Karena Rasulullah bukanlah ayah yang selalu memaksa anaknya, namun beliau menyerahkan segala keputusan terhadap apa yang anaknya inginkan. Jika Fatimah tidak ingin dengan Abu Bakar, Rasulullah pun menerimanya. Tentulah hal itu membuat Ali menjadi lega, karena dia masih memiliki harapan terhadap Fatimah. Tapi ujian tak sampai di situ saja. Setelahnya, ada beberapa lagi sahabat Rasulullah yang akan melamar Fatimah juga. Itu membuat Ali menjadi putus harapan. Beliau pun hanya bisa berpasrah. Datanglah lagi seorang sahabat Rasulullah yang membuat setan takut melihatnya, yaitu Umar bin Khattab. Ali pun hanya bisa ikhlas jika Fatimah akan menikah dengan Umar, karena tentulah sahabat Rasulullah yang satu ini sangat pemberani dan gagah perkasa. Tentu akan bisa membahagiakan Fatimah.
Ali ikhlas jika Fatimah akan menikah dengan Umar, dan tentu mereka akan bisa bahagia. Tapi Ali tak menyangka, ternyata Fatimah menolak lagi lamaran Umar. Dia benar-benar bingung. Mengapa semua lamaran dari sahabat Rasulullah ditolak oleh Fatimah? Dia merasa masih ada harapan baginya. Tapi ujian mereka belum berakhir. Setelah kedatangan Umar, datanglah lagi sahabat Rasulullah, seorang saudagar kaya. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf, dengan membawa mahar 100 unta bermata biru dan juga 10.000 dinar. Jika ditotalkan hampir 55 miliar di uang sekarang. Tapi ternyata lamaran Abdurrahman juga ditolak oleh Rasulullah. Tapi kekhawatiran Ali tak sampai di situ saja. Ada lagi sahabat Rasulullah yang lain juga ikut untuk melamar Fatimah dengan membawa mahar yang sama seperti Abdurrahman bin Auf. Bahkan sahabat Rasulullah yang satu ini lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Dialah Utsman bin Affan. Kali ini Ali berpasrah jika memang lamaran Utsman akan diterima. Tapi lagi-lagi dia tak menyangka, ternyata lamaran Utsman pun ditolak oleh Rasulullah. 4 lamaran dari sahabat Rasulullah semuanya sudah ditolak. Hal ini membuat Ali semakin bimbang dan bingung. Namun ada salah satu sahabatnya yang berkata, "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, Ali?" Ucap salah satu sahabatnya. "Aku?" ucap Ali kebingungan. "Iya, engkau sahabatku. Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah?" Ucap sahabatnya. "Aku hanyalah seorang pemuda miskin. Aku tidak memiliki apa-apa untuk aku jadikan mahar," ucap Ali. "Kami akan selalu mendukungmu, sahabatku. Cobalah," ucap sahabatnya memberi dukungan dan semangat. Akhirnya, Ali berusaha untuk memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Beliau pun menemui Rasulullah. Namun, di saat itu, beliau belum berani untuk berkata apa-apa. Dia terduduk lama di samping Rasulullah, tanpa berani mengucapkan satu patah kata pun. Hingga akhirnya, Rasulullah yang bertanya kepada Ali, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Tanya Rasulullah kepada Ali. Saat itu, Ali masih terdiam dengan pertanyaan Rasulullah. Dia belum berani untuk berkata. Di dalam hati dan jantungnya hanya deg-degan dan pasrah jika lamarannya akan ditolak juga oleh Rasulullah. Akhirnya, Ali pun mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa niatnya. Dengan suara yang bergetar, Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali, Rasulullah tidak terkejut. "Bagus wahai Ali, akhir-akhir ini banyak sahabatku yang melamar putriku, namun semuanya ditolak. Kalau begitu, tunggu jawaban putriku ya," ucap Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan menemui putrinya. Beliau bertanya kepada Fatimah, namun Fatimah tak menjawab. Beliau hanya terdiam. Dan Rasulullah menganggap bahwa diamnya Fatimah adalah sebuah pertanda bahwa ia setuju dan menerima lamaran dari Ali. Kemudian Rasulullah kembali lagi kepada Ali dan mendekatinya. Lalu Rasulullah berkata, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar, wahai Ali?" Lalu Ali pun menjawab, "Aku tak memiliki apapun. Orang tuakulah yang menjadi jaminan. Aku hanya memiliki seekor unta yang aku gunakan untuk menyiram tanaman, pedang dan juga baju besi untuk aku berperang." Rasulullah pun tersenyum dan berkata kepada Ali, "Wahai Ali,
engkau tak mungkin terpisah dari pedangmu, karena dengan pedang itu, engkau bisa membela diri dari musuh-musuhmu. Sedangkan, engkau juga tidak bisa berpisah dari untamu, karena untuk membantumu, mengaliri tanaman yang engkau miliki. Kalau begitu, aku terima mahar baju besi zirah darimu. Jualah dan gunakan itu sebagai mahar, ucap Rasulullah. Kemudian, Ali menjual baju besi miliknya seharga 400 dirham. Lalu menyerahkan uang itu kepada Rasulullah. Rasulullah pun membaginya dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan dapur, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali sebagai jamuan untuk para tamu yang datang menghadiri pernikahan. Setelah segala persiapan sudah siap, Ali dan Fatimah pun dinikahkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menikahkan kalian di langit sebelum aku menikahkan kalian di bumi." Kemudian Rasulullah mengucapkan ijab kabul, dan akhirnya Ali dan Fatimah resmi menjadi suami istri. Disaksikan oleh semua sahabat Rasulullah, mereka berbahagia. Di malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog di antara keduanya. Gombalan yang dilakukan oleh seorang istri ini mungkin akan menjadi gombalan yang paling romantis sedunia. Fatimah mengatakan pada Ali, "Maafkan aku, wahai suamiku. Sebelum menikah denganmu, aku pernah mencintai seorang pemuda dan aku sangat ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa engkau tak menikah dengannya? Apakah sekarang engkau menyesal menikah denganku?" ucap Ali dengan wajah yang malu karena ternyata istrinya pernah mencintai lelaki lain. Sambil tersenyum manja dan sangat manisnya, Fatimah menjawab pertanyaan suaminya. "Pemuda itu adalah dirimu." Keduanya hanya bisa tersenyum, malu mendengar gombalan Fatimah. Di saat itulah Ali baru tahu kalau ternyata Fatimah juga mencintainya sejak lama. Hal itu tentu menambah rasa cinta di antara mereka berdua. Betapa bahagia dan romantisnya rumah tangga Ali dan Fatimah. Ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga selalu langgeng dengan pasangan kita masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.